Saya Adina Rahmatunisa Damayanti, NIM 18040274044 dari Geografi 2018B ingin menerangkan dinamika atmosfer. Apakah kamu tahu atmosfer itu apa sih? Atmosfer berasal dari dua kata, yaitu atmos dan sphaera. Atmos yang berarti uap atau gas dan sphaera yang berarti bola atau bulatan. Atmosfer dapat diartikan sebagai lapisan udara yang menyelubungi bumi. Atmosfer terdiri atas banyak unsur gas, antara lain nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, dan lain-lain. Masing-masing unsur gas tersebut memiliki ukuran yang berbeda-beda. Dapat dilihat dari grafik yang sudah tersedia bahwa nitrogen memiliki 78%, oksigen 21%, argon 0,93%, karbon dioksida 0,03%, dan lain-lainnya kurang dari 1% yaitu 0,04%. Ada berapa sih lapisan atmosfer itu? Yap, betul. Lapisan atmosfer ada 5. Pertama, troposfer, yang paling dekat dengan bumi. Yang kedua, stratosfer. Ketiga, mesosfer. Keempat, termosfer. Dan yang paling jauh sendiri dari bumi yaitu eksosfer. Untuk lebih jelasnya, kita simak slide berikut ini. Mari kita kupas tuntas tentang troposfer. Troposfer berada pada ketinggian 0-12 km di atas permukaan bumi, yang artinya langsung berhubungan dengan bumi. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling tipis. Ketinggian pada tiap tempatnya itu berbeda-beda. Contohnya pada garis ekuator ketinggiannya 16 km dan pada kutub 8 km. Pada lapisan ini terjadi penurunan suhu 0,61% setiap 100 meter. Hampir semua fenomena cuaca dan iklim terjadi pada lapisan ini. Contohnya hujan, petir, angin, awan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu stratosfer. Stratosfer berada pada ketinggian 12-50 km. Mempunyai sifat udara yang kering karena tidak mengandung uap air, awan, ataupun debu. Pada lapisan ini, suhu udara meningkat seiring dengan naiknya ketinggian. Misal, minus 70 derajat Celcius akan berubah menjadi 20 derajat Celcius jika berada pada puncaknya. Stratosfer terdapat lapisan ozon, yaitu lapisan yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet yang berasal dari matahari. Yang ketiga yaitu mesosfer. Mesosfer berada pada ketinggian 50-80 km di atas permukaan bumi. Pada lapisan ini terjadi penurunan suhu 0,4 derajat Celcius setiap 100 meter. Suhu udaranya sangat dingin, mencapai minus 100 derajat Celcius. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari jatuhnya benda langit. Benda-benda langit yang jatuh akan terbakar dan berubah menjadi meteor. Pada lapisan ini, meteor akan hancur menjadi keping-keping menjadi meteorit. Meteorit itu akan habis sebelum sampai ke permukaan bumi. Yang keempat yaitu termosfer. Lapisan ini berada pada ketinggian 80-700 km di atas permukaan bumi. Pada lapisan ini, suhu dapat mencapai antara 1100 sampai 1650 derajat Celcius. Pada lapisan ini terjadi ionisasi, yang artinya partikel-partikel yang dapat memberikan efek pada perambatan atau refleksi gelombang radio, baik itu gelombang panjang maupun gelombang pendek. Pada lapisan ini pula terdapat aurora yang muncul di kala fajar ataupun petang. Yang terakhir yaitu lapisan eksosfer. Lapisan ini paling jauh dari bumi, ketinggiannya mencapai 700 sampai 1000 km di atas permukaan bumi. Suhu udaranya sangat dingin, yaitu minus 57 derajat Celcius. Gaya gravitasinya sangat kecil karena
Lapisan ini merupakan lapisan yang paling luar dari bumi. Lapisan ini berfungsi sebagai tempat orbit satelit buatan. Materi selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai cuaca dan iklim. Cuaca adalah kondisi atau keadaan udara yang terjadi di suatu daerah atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Sementara iklim adalah kondisi atau keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah yang luas. Unsur-unsur cuaca antara lain angin, awan, suhu, kelembapan udara, sinar matahari, dan curah hujan. Jenis-jenis cuaca yang sering terjadi di Indonesia. 1. Cuaca cerah ditandai dengan matahari yang bersinar cerah dan udara terasa segar atau tidak terasa panas. Kedua, cuaca panas. Udara akan terasa kering karena sinar matahari tegak lurus mengarah ke bumi. Ketiga, cuaca berawan. Ketika langit ada banyak awan, maka keadaan ini disebut cuaca mendung. Cahaya matahari tidak terasa panas karena tersangkut oleh awan. Keempat, cuaca sejuk. Angin bertiup cepat dan suhu udaranya rendah. Kelima, cuaca hujan karena adanya proses evaporasi. Keenam, cuaca berangin, yaitu langit berawan dan suhu udaranya rendah. Sementara jenis-jenis iklim antara lain iklim matahari, iklim Pisces, iklim Köppen, iklim Smith and Ferguson, dan iklim Junghun. Yang pertama yaitu iklim matahari. Iklim ini ditentukan berdasarkan garis lintang. Posisi ini menentukan intensitas sinar matahari yang diterima. Berikut pembagian iklim berdasarkan garis lintang. Iklim tropis berada pada 0 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan, subtropis 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang selatan, iklim sedang 40 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang selatan, dan iklim dingin yaitu 66,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang selatan. Yang kedua yaitu iklim Pisces. Iklim Pisces adalah iklim yang menurut keadaan atau fakta sesungguhnya di suatu wilayah muka bumi sebagai hasil pengaruh lingkungan alam yang terdapat di wilayah tersebut. Misalnya pengaruh lautan, daratan yang luas, relief muka bumi, angin, dan curah hujan. Iklim menurut Köppen. Köppen membuat klasifikasi iklim seluruh dunia berdasarkan suhu dan kelembapan udara. Kedua unsur iklim tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap permukaan bumi dan kehidupan di atasnya. Berdasarkan ketentuan itu, Köppen membagi iklim dalam 5 daerah iklim pokok. Masing-masing daerah iklim diberi simbol A, B, C, D, dan E. Yang keempat yaitu iklim Smith dan Ferguson. Smith dan Ferguson mengklasifikasikan iklim berdasarkan rata-rata bulan basah dan bulan kering. Suatu bulan disebut bulan kering jika dalam satu bulan terjadi curah hujan kurang dari 60 mm. Dan disebut bulan basah jika satu bulan curah hujannya lebih dari 100 mm. Yang terakhir yaitu iklim menurut Junghun. Junghun mengklasifikasikan iklim berdasarkan ketinggian dan jenis vegetasi yang tumbuh di daerah tersebut. Klasifikasi ini dapat dibedakan menjadi 4, yaitu zona panas atau tropis, zona sedang, zona sejuk, dan zona dingin. Zona panas, vegetasi yang tumbuh yaitu jagung, padi, tebu. Zona sedang, teh, kopi, sayuran. Zona sejuk, teh, kopi, kinang, sayuran, dan zona dingin yaitu lumut. Saya Adina Rahmatunisa Damayanti pamit undur diri. Semoga ilmu yang telah dijelaskan tadi dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.